Halo, selamat siang. Saya adalah Brian Purnimo Kurniawan, absen 3. Saya adalah bagian produksi. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Produk yang akan kami produksi adalah pempek Palembang. Pempek Palembang ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu 500 gram daging ikan giling, 200 ml air es, 200 gram garam, 20 gram gula, dan 10 gram kaldu tortole. Kaldu tortore ini bisa diganti dengan vetsin. Dan bahan yang terakhir adalah sagu sebanyak 700 gram. Cara membuat pempek Palembang ini adalah dengan mencampurkan daging ikan giling beserta air es, kemudian diaduk dengan rata hingga agak mengental. Kemudian masukkan garam, gula, kemudian kaldu totolenya atau vetsin, kemudian diaduk handuk rata hingga tercampur dan mengental. Setelah mengental dan tercampur, kita akan masukkan sagu dan mengaduknya hingga tercampur. Pempek kemudian siap dibentuk menjadi pempek telur, keriting, atau lenjeng. Kemudian direbus di air panas mendidih hingga mengapung. Ya, kalau sudah mengapung artinya pempek sudah siap untuk dimakan. Untuk resep saus cukup pempeknya itu kita menggunakan bahan 1 kg gula batok, 2 liter air, 3 sendok makan gula putih, 50 gram asam jawa, 250 gram cabai rawit, 20 gram bawang putih. Cara membuat cukup pempek ini cukup masukkan air, gula dan asam jawa rebus hingga mendidih dan gula larut. Kemudian kita bisa matikan api saringnya dan kita masukkan cabai rawit, bawang putih yang telah digiling ke dalam air cukup tadi, dan kemudian kita bisa diamkan hingga dingin. Produksi kami untuk masalah dan kendala yang kami hadapi dalam bagian produksi, itu yang pertama itu adalah soal bahan. Bahan utama produk kami itu menggunakan ikan tenggiri yang masih segar. Memilih ikan tenggiri yang masih segar itu untuk yang belum terbiasa itu agak sulit. Uh, cara mudah dan solusi yang saya pilih untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari orang yang mengenal gimana bilangnya, koneksi langsung ke produsen ikan seperti nelayan. Dalam kasus ini saya meminta orang tua saya untuk memintakan pada temannya karena orang tua saya tahu berapa orang yang di pasar gitu. Kemudian kendala yang kami temukan saat memproduksi makanannya itu adalah ketika membentuk pempek selam, karena pempek selam itu adalah pempek yang isian kuning di tengahnya. Untuk membentuk pempek selam yang sempurna ini, adonan harus sempurna, karena kalau tidak sempurna maka telurnya itu tidak merata dan mungkin bersab ke adonan sehingga bentuknya menjadi aneh dan tidak sempurna. Selain itu saat memasak kita juga harus berhati-hati saat memasukkan pempek kapal selam ini saat memasaknya, karena kalau kita memasak terlalu cepat atau itu entar adonannya bisa kayak rapuh dan hancur dan kemudian kuning telurnya keluar dan hasilnya tidak layak untuk dijual. Untuk kemasannya kalau pilih adalah kemasan karton. Kenapa kemasan karton? Kemasan karton itu dia terjangkau dan juga kuat, jadi pilihannya sangat tepat kalau menurut saya. Untuk jumlah produksinya itu tergantung sama pemesanan yang itu tergantung sama berapa banyak yang dipesan sama pembeli. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih dari saya. Saya persilahkan untuk teman saya melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Genti Pavita dari kelas 11 6 absen 11. Saya merupakan dari bagian finance. Untuk permasalahan di finance tidak ada. Kami menggunakan modal sebesar 300.000. Perkenalkan, nama saya Rifan Hadinata Surya. Saya termasuk dalam bagian finance, anggota kedua. Nah, seperti yang disebutkan oleh Yani, kita memiliki modal itu 300.000. Nah, kita membuat satu 10 porsi pempek ini, kita menggunakan biaya total sebesar 118.000
Rp175. Itu per 10 porsi sudah include dengan kemasan dan semuanya. Nah, karena kita mendapatkan 20 orderan porsi, 20 porsi orderan, jadi pengeluaran kita sebesar 236.350. Nah, untuk BP produk per porsinya itu 11.817. Yang dimana kami mengambil keuntungan 200% per porsi, yang dimana menjadikan harga satu porsi itu 35.000. Baik, untuk pemasukan kita mendapatkan pemasukan itu 695.000 dari 20 porsi. Nah, jadi keuntungan yang kita peroleh itu adalah 456.650 rupiah dengan persentase 153% dari modal kita. Dan untuk ongkir kita juga memberikan seperti para pembeli yang harus membayar ongkirnya, jadi itu tidak include dengan harga kami. Dan sekian. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Aurel Risa Gunawan, kelas 11 MIA 6 absen 2. Saya berperan di divisi marketing atau divisi desainer. Nama Kong Art Fishcake berasal dari Kongpop, nama Kongpop yang menurut studi numerologi mempunyai kepribadian yang mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, sulit menerima batasan, dan perkembangan yang mapan. Sedangkan art kami dapat dari bahasa Inggrisnya seni, dan saat digabungkan menjadi Kong Art. Sedangkan Fishcake itu berasal dari makanan yang kami jual, yaitu pempek. Untuk mendesain kami menggunakan aplikasi Canva. Untuk berapa lama kami upload Snapgram, kami menguploadnya dengan waktu yang tidak menentu, sekitar 3-4 hari. Namun untuk jamnya kami upload sekitar jam 3 sore. Sedangkan saat pengiriman kami upload 2 postingan dalam satu waktu sebagai testimoni. Kami mengupload postingan dengan jeda waktu yang cukup lama agar followers kami tidak jenuh dengan iklan yang kami tayangkan. Selama 2 minggu proses kerja, ada 9 chat yang masuk, sedangkan yang memesan sebanyak 5 orang. Kendala yang kami dapat saat membuat desain adalah saat mengupload feeds Instagram itu terkadang kurang tepat sehingga tidak nyambung dengan feed sebelumnya. Dan kendala lainnya adalah memikirkan desain serta maknanya. Solusinya kami mencari referensi melalui Google. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fania Juliana Dewi, nama absen 37. Di sini saya berperan sebagai sekretaris dan akan membahas tentang proyek yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, selama proyek ini berlangsung, kelompok kami tidak mengadakan pertemuan dikarenakan situasi saat ini. Yang kedua, untuk divisi yang mengalami kendala yaitu divisi presiden dan divisi marketing. Divisi presiden mengalami kendala dalam membantu divisi marketing untuk menentukan desain dan feed Instagram yang diinginkan. Lalu untuk divisi marketing mengalami kendala dalam membuat desain dan feed Instagram. Yang ketiga, solusi yang digunakan yaitu mencari referensi.
Salam sejahtera, nama saya Gede Surya Amarta Putra Darmawan absen 10, kelas 11 M6. Pada siang hari ini, saya sebagai divisi presiden dari kelompok Kongar Fiskek akan menyampaikan presentasi saya. Yang pertama itu ada tentang kenapa kelompok kita memilih produk tersebut. Kita memilih produk tersebut, produk yang kita pilih adalah pempek. Kenapa kita memilih produk tersebut? Karena pempek merupakan salah satu makanan tradisional yang di Indonesia yang sudah mulai terlupakan oleh kalangan-kalangan muda sekarang. Dan karena itu kita ingin menyebarluaskannya lebih supaya lebih terkenal. Selain itu juga pempek memiliki rasa yang mudah diterima oleh kalangan, jadi lebih mudah untuk menyebarkannya. Yang kedua, ada apa keunggulan dari produk kita? Keunggulan dari produk kita adalah satu, itu mudah diterima oleh semua kalangan. Dua, rasa yang kita miliki itu tidak kalah dengan rasa masakan-masakan modern yang ada sekarang. Terus yang ketiga ada poin yang ketiga ada sebagai leader, bagaimana cara kerja presiden untuk membuat semua mau bekerja sama. Saya memimpin kelompok saya dengan supaya semua yang ingin bekerja sama, saya itu melakukannya dengan cara supaya menyadarkan mereka bahwa ini adalah kegiatan kelompok dan kita tuh harus saling membantu gara-gara semuanya itu saling berhubungan. Misalnya seperti kelompok produksi dan finansial. Mereka harus menyetor seberapa banyak uang yang mereka menyetor seberapa banyak masukan yang mereka perlukan ke dalam finans, dan finans akan menyatatnya untuk menyimakkan dengan modal kita supaya kita tidak mengalami kerugian. Terus sebagai leader, beberapa divisi pasti mengalami kendala. Bagaimana cara leader membuat keputusan agar ada solusi dari kendala? Yang dari kelompok saya itu memiliki satu kendala, yaitu dalam memilih desain untuk Instagramnya. Itu saat itu kita kebingungan dalam memilih desainnya. Makanya apa yang kita lakukan adalah mengumpulkan semuanya dan menanyakan pendapat masing-masing. Dan dengan itu saya sebagai pemimpin, saya memilih pilihannya saya untuk apa yang menurut saya itu baik untuk kelompok kita. Sekian dari saya, terima kasih.